Kita tes dengan 5 ayat. Ya, terbukti Alkitab asli yang Anda klaim di luar sana adalah tidak benar, ya. Kita tes pakai 5 ayat. Nanti judulnya dipendekkan ya, dipersingkat ya. Kita tes pakai 5 ayat saja. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya menayangkan buktikan, ya, kalau memang yang Anda klaim di luar sana, kami punya Alkitab asli, Pak. Terjemahan kok terjemahan asli Ibrani Yunani, ya, PL Ibrani, PB Yunani, ya. Asli nih Pak TD katanya. Mari kita tes dengan 5 ayat. Oh ya, yang ada yang nanya, Pak TD kok sering khotbah di mobil? Pak, saya itu moving man. Artinya saya ini bergerak, ya. Sekarang usia saya 61, tapi setiap hari saya itu masih nyetir setidak-tidaknya 70 kali 2, 140 km setiap hari, ya. Ini dari daerah Keranggan, ya, Keranggan Cibubur ke kadang ke Bin, kadang ke Stin, ya. Daerah Sentul, kadang ke Kalibata, udah itu suka ke Bogor, ya, ke Sentul dan lain sebagainya. Saya itu minimal sekali jalan tuh 70 kilo, bolak-balik 140, ya. Makanya saya sering menyampaikan penjelasan, berkhotbah lewat pada saat saya sedang moving, ya, sedang drive, sedang menyetir. Itu yang jawaban kepada yang nanya, ya. Seperti itu, ya. Pak Dede umurnya 61 saya umurnya. Kok kelihatan muda? Kelihatan berapa? 60,5. Ngeledek gitu. Ayo kita uji, ya. Anda yang mengklaim di luar kami punya Alkitab asli, Pak, Ibrani Yunani. Ayo kita klaim. Kita tes, ya. Nomor 1, Wahyu 1 ayat 8, ya. Dalam Alkitab Kristen, ini Alkitab Kristen, ya, yang bersumber dari Ibrani Yunani asli. Kalau ini bukan aspal, bukan asli tapi palsu, ya. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah, maksudnya sabda Tuhan Allah. Bahasa Inggrisnya said Lord God, ya. Aku Tuhan Allah, said Lord God, ya. Yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Hayo, itu perkataan siapa? Pak, menurut Alkitab asli kami, itu asli tapi palsu, ya. Ini perkataan Bapa, Pak. Karena bahasa bahasa Yunaninya, ini kan perjanjian baru. Bahasa Yunaninya begitu, Pak. Ya. Aku di dalam Wahyu 1 ayat 8 itu perkataan langsung siapa? Aku. Siapa itu? Yesus. Ya, beda banget toh menurut Alkitab Yunanimu yang aspal, asli tapi palsu itu. Ya. Wahyu 1 ayat 8 itu perkataan Bapa, Pak. Ayo, terbukti toh? Ya. Bagaimana bisa membuktikan itu perkataan Yesus? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Yesus gak pernah bilang aku Bapa. Aku Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Itu tes nomor 1, Wahyu 1 ayat 8. Ternyata itu perkataan Yesus, bukan perkataan Bapa. Jadi yang maha kuasa itu siapa? Yesus. Alfa Omega itu siapa? Yesus. Tuhan Allah itu siapa? Yesus. Ayo Alkitab kamu yang katanya Ibrani Yunani asli tapi palsu, aspal. Di situ menyebut siapa? Itu Bapa, Pak. Nah, terbukti toh bahwa Yunani dan Yunanimu, Ibranimu aspal. Nah, sekarang kita itu tadi kan perjanjian baru. Oke, masih perjanjian baru lagi. Yohanes 1 ayat 1. Ini kita tes yang kedua, ya. Yohanes 1 ayat 1. Di situ bunyinya apa? Pada mulanya firman. Firmannya F huruf besar. Itu bukan sabda. Salah yang mengatakan pada mulanya sabda. Salah. Firman itu F huruf besar.
pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Bukan firman itu sabdanya Allah, bukan. Ayo di kitab Yunanimu, ini kan perjanjian baru. Yunanimu apa ditulisnya? Pada mulanya hologos, Pak. Salah, itu bukti Yunanimu aspal. Yang benar leksis atau leksi. Apa itu, Pak? Arkontas, Tuhan. Makanya firman nanti menjadi manusia. Manusia ini disebut Tuhan. Yesus sendiri mengaku, aku guru dan Tuhan. Oke? Jadi kita tes pakai 5 ayat ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, menurut Anda firman itu apa? Perkataannya Allah, Pak. Nah, ketahuan Yunanimu aspal. Kita tes nomor 3. Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Aku Deskalos dan Arkontas. Kamu ganti Deskalos dan Kurios. Ayo. Bukti bahwa Yunanimu aspal. Asli tapi palsu. Jelas aku guru dan Tuhan. Kan firman jadi manusia. Lalu ketika jadi manusia saat umur 30 tahun, ingat, umur 30 sampai 33. Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Tuhan yang fisik, Pak. Betul. Tuhan fisik. Nanti dia mati di salib jadi Tuhan yang roh. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Clear toh? Ada Tuhan fisik, ada Tuhan roh. Tuhan yang fisik kamu ganti Tuhan. Betul apa betul? Itu bukti bahwa Yunanimu aspal. Udah perjanjian baru 3. Nah sekarang perjanjian lama, yuk kita perjanjian lama. Kejadian 1 ayat 1 apa bunyinya? Beresit bara Elohim et hasemayim ve et ha eret. Ya. Beresit bara Elohim. Elohim itu jamak. Betul apa betul? Mestinya apa? Pada mulanya Allah, bukan para Allah. Beresit bara Eloah atau El atau Elah boleh. Itu bukti bahwa Ibrani perjanjian lamamu aspal, asli tapi palsu. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Oke, lalu lanjut ke Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku. Ya, my name, ya, untuk selama-lamanya, forever. Dan sebutanku and my memorial, ya, turun temurun for all generation. Jadi Yahweh, YHWH, Tuhan huruf besar semua itu nama, sebutan, memorial name. Ayo di tempat kamu apa? Itu nama real, Pak. Nama Allah itu ya Yahweh itu. Terbukti bahwa Ibranimu aspal, asli tapi palsu. Ya, sudah langsung terbukti bahwa Ibranimu aspal. Ya. Itu baru 5 ayat, nanti ada banyak lagi lah. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Ya, semua itu ujung-ujungnya Ibranimu itu aspal, asli tapi palsu. Yunanimu juga aspal. Jadi gimana dong, Pak? Kita masuk di dalam era yang namanya Alkitab Go Internasional babak kedua tahun 1963 pakai bahasa Inggris. Ayo cross checknya pakai bahasa Inggris. Karena Alkitab itu kitab suci, maka harus disimpan di surga aslinya. Yesus berkata, Matius 24 ayat 35, firmanku tidak akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, harus disimpan di surga, namanya kitab suci. Jangankan kitab suci, tabut perjanjian aja disimpan di surga kok. Ya, tabut perjanjian tuh lo, kotak tuh lo. Karena ini karya Allah, ya, karena ini disuruh oleh Allah, kamu bikin kotak ya, berapa? 3,5 hasta ya, 3,5 kali 3, ya 3,5 hasta panjangnya, 112 sekian lah. Kalau sisi luarnya mungkin 102 sekian ya, 120, 125 lah. Ya, terus lebarnya 1,5 hasta itu 75, tingginya 1,5 hasta. Ya, itu cukup untuk menyimpan 60
6 kitab tambah segumer mana tambah 1 tongkat Harun sama kedua loh batu. Itu karya Allah, itu disimpan di surga. Alkitab itu produk Allah, satu-satunya kitab suci. Ya, jadi very clear ya. 5 ayat ya. 5 ayat membuktikan Ibrani dan Yunanimu itu aspal, dah gitu aja lah ya. Ya, klaim Ibrani dan Yunanimu itu aspal, asli tapi palsu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang benar, yang asli, betul-betul asli, itu kontennya pasti Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, ya, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sedangkan Ibrani dan Yunanimu aspal. Apakah di situ Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega? Tidak, Pak. Apakah di situ Yesus itu yang awal, yang akhir, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya? Enggak, Pak. Ya wes, palsu, makanya tidak pernah cocok. Dari sejak 5,5 tahun lalu saya selalu ngomong, saya kan sering debat ya sama mereka yang tukang gotong-gotong Alkitab. Sorry bro, itu Alkitab di situ nggak pernah ada Yesus Tuhan Allah. Emang nggak ada, Pak ATD. Nggak pernah ada Yesus Juru Selamat, Tuhan Allah, Alfa Omega selama-lamanya. Nggak pernah ada di situ. Yo sorry toh, itu buang. Dulu saya masih rada sopan gitu. Ya makin lama nggak berubah-berubah. Ya, saya ngomong bakar itu. Ya kalau mau debat sama saya pakai standar Alkitab dong. Kontennya harus Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Di seluruh dunia Alkitabnya kayak begitu. Lalu kalian sok pinter ya toh, memakai, kami punya Ibrani dan Yunani. Aspal, asli Pak. Ya memang tapi palsu. Nggak ada Pak Yesus Allah. Ya, ya kita uji dengan 5 ayat tadi ya, langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah clear bahwa klaim di luar sana yang katanya kami punya Alkitab Yunani Pak, berbahasa Yunani Perjanjian Baru, Ibrani Perjanjian Lama. Ngambil dari mana kira-kira ya? Pak, dari Codex Sinaiticus, Codex Vaticanicus, dari LXX, XX1, XXX, dari naskah-naskah Yerusalem. Di situ ada Yesus Tuhan Allah enggak? Alfa Omega Maha Kuasa? Enggak ada, Pak. Iya, obongen. Bakar, buang. Kan begitu, mesti tegas, ya. Saya sudah bisa membuktikan ini dari 5 tahun yang lalu, tapi orang masih ngotot sampai hari ini. Ya, seperti itu. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya? Ayo kita back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Sebagai satu-satunya kitab suci, maka Alkitab asli berbahasa Ibrani dan Yunani harus disimpan di surga. Jangankan Alkitab, tabut perjanjian itu loh, yang dibikin oleh manusia atas perintah Allah, itu pun disimpan di surga. Mana, contoh mana disimpan di surga? Tujuannya apa Pak? Kan nanti akan dibawa lagi ke bumi pada saat anak domba, yaitu Kristus sendiri, kembali ya, datang kembali. Ya, very clear ya. Ya, demikian ya. Saya selalu menyarankan ya, pelajari kitabmu sendirilah. Dari pagi sampai pagi ngobo-obo Alkitab melulu. Ya. Pertama itu dosa bro. Kalau Anda dari luar kekristenan ngobo-obo Alkitab itu dosa. Tapi kami seneng Pak, soalnya Alkitab itu bikin penasaran. Lah iya, satu-satunya kitab suci kok. Bikin penasaran pasti ya. Ya, apalagi dipahami hanya memakai nalar tok. Padahal Alkitab itu produk Allah, tidak bisa dipahami kalau pikiranmu tidak dibuka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, pelajari kitabmu sendiri ya. Ya seperti itu ya, nggak ada gunanya juga kamu ngobo-obo Alkitab ya. Tapi sebenarnya kami itu mengakui Pak, Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Makanya kami penasaran, walaupun kami sudah mukalaf, kami lebih seneng bangun tidur membaca Alkitab
daripada baca kitabmu sendiri. Gitu. Tak kasih tahu, aku lebih paham dari kamu tentang kitabmu loh. Serius Pak Adiri, serius. Aku ini di atas rata-rata. Waktu aku belum jadi Kristen pun aku memahami kitab itu di atas rata-rata. Kontennya saya paham, tapi bahasanya saya memang nggak pinter ya. Ya, nggak pinter ya. Serius Pak, serius. Ya, kamu mau nanya apa tentang kitabmu? Aku tahu kok. Dan seperti itu. Tapi itu sudah saya lupakan karena aku sudah. Nah, mestinya begitu. Anda sudah pindah keyakinan. Kata kamu kan pindah keyakinan. Padahal sebenarnya enggak. Dulu kamu dari Tritunggal jadi mukalaf. Apanya yang pindah? Ya, dulu pun enggak percaya Yesus. Sekarang apalagi? Beda sama ini nih. Ya, dulu tidak percaya Yesus. Sekarang penyembah Yesus. Tulen, ya you know? Tulen murni konsekuen, ya. Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Beda kalau. Ya Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan diubahnya menjadi berhasil untuk kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Sembah Yesus, Pak. Kalau mau selamat, sembah Yesus. Ya. No other ways, enggak ada pilihan lain. Ya. Sembah Yesus, ya. Jangan Bapa, ya. Apalagi Bapa dalam nama Yesus. Kamu akan spew out adalah dimuntahkan Allah, ya. Sembah Yesus, ya. Murni konsekuen. Jadi orang Kristen yang murni konsekuen Alkitabiah. Ya, seperti itu ya. Ya, jangan memakai dasar dari Ibrani Yunani yang aspal itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan diubahnya menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.